Sahabatku, pernahkah Anda mendengar kisah seseorang yang tadinya hidup serba kekurangan, lalu hanya dalam hitungan hari Allah membukakan pintu rezeki tanpa batas untuknya? Bayangkan, uang miliaran rupiah datang menghampiri tanpa ia duga sebelumnya. Rahasianya ternyata ada pada satu surat pendek dalam Al-Quran, surat yang setiap hari kita baca, yaitu surah Al-Ikhlas atau Qul Huwallahu Ahad. Jika diamalkan dengan tata cara khusus selama 7 malam berturut-turut, insya Allah rezeki mengalir deras, doa terkabul, dan hajat tercapai. Jangan di-skip, karena saya akan bongkar cara mengamalkannya secara lengkap dalam video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat cahaya surga yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari para sahabat kita ucapkan atau bisa tuliskan di kolom komentar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan ucapan atau tulisan sholawat tadi, kita semua diakui sebagai umatnya, sehingga kelak kita mendapatkan pertolongan beliau. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat cahaya surga yang dirahmati Allah, pernahkah kita berada dalam kondisi di mana kebutuhan datang bertubi-tubi, sementara kantong terasa kosong? Pernahkah kita berada di titik hidup di mana hutang menumpuk, pekerjaan seakan buntu, dan jalan keluar tidak terlihat? Saat itu kita bertanya-tanya, dari mana datangnya pertolongan? Bagaimana mungkin saya bisa keluar dari masalah ini? Sahabat, ketahuilah, Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Allah selalu punya cara untuk mengirimkan rezeki kepada siapa saja yang sungguh-sungguh berdoa dan berikhtiar. Kadang pertolongan itu datang dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Bisa lewat orang yang tiba-tiba menolong, bisa lewat peluang usaha yang tak pernah kita bayangkan, bahkan bisa berupa uang yang seolah datang dengan sendirinya. Inilah janji Allah dalam Al-Quran. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberinya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak pernah ia sangka. Quran Surah At-Talaq ayat 2-3. Nah sahabatku, salah satu amalan yang dipercaya para ulama, para kiai, dan para guru kita untuk mengetuk pintu rezeki adalah membaca surah Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad. Surat pendek yang sehari-hari kita baca dalam sholat ternyata menyimpan rahasia besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa membaca surah Al-Ikhlas sekali saja nilainya sama dengan membaca sepertiga Al-Quran. Lalu bagaimana jika kita mengamalkannya dengan tata cara khusus, ditambah doa di tengah malam, ditambah zikir dan sholat hajat? Inilah yang sering menjadi wasilah terbukanya pintu rezeki. Saya ingin mengingatkan, sahabatku, amalan ini bukan sekadar membaca untuk uang, tapi ini adalah ikhtiar batiniah, bentuk tawakal kita, bentuk keyakinan kita bahwa Allah Maha Kaya, Maha Pemurah dan Maha Pengabul doa. Kita hanya berusaha mengetuk pintu langit dengan cara yang diajarkan oleh para guru, para alim ulama. Bayangkan begini, ada seorang pedagang kecil, usahanya nyaris bangkrut, hutangnya menumpuk, hidupnya terasa sempit. Namun setelah ia istiqomah mengamalkan bacaan ini selama 7 malam, perlahan-lahan Allah bukakan jalannya. Ada orang yang tiba-tiba datang melunasi hutangnya. Ada pelanggan yang datang membawa order besar. Ada investor yang entah dari mana muncul, dan usahanya bangkit kembali. Semua itu bukan karena bacaan semata, tapi karena izin Allah yang bekerja lewat doa dan zikir tersebut. Maka sahabatku, jangan pernah meremehkan surah Al-Ikhlas. Jangan anggap hanya surat pendek untuk anak-anak kecil. Justru di balik kesederhanaannya tersimpan rahasia besar untuk siapa saja yang yakin
dan mau mengamalkannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan ijazah amalan rahasia surah Al-Ikhlas yang diwariskan oleh guru kami, Kiai Haji Abdul Ghafur dari Pondok Pesantren Sunan Derajat Lamongan. Amalan ini sederhana, tapi syaratnya hanya satu, istiqomah 7 malam berturut-turut tanpa terputus. Bila dijalankan dengan benar, insya Allah apapun hajat kita, termasuk kebutuhan rezeki, akan dikabulkan Allah Ta'ala. Sahabatku yang dirahmati Allah, mari kita simak baik-baik penjelasan amalan ini. Jangan ada yang terlewat, karena setiap detailnya punya rahasia. Inilah saatnya kita belajar bersama bagaimana sebuah surat pendek bisa menjadi kunci terbukanya pintu rezeki yang luas. Namun sebelum kita lanjutkan, mari kita sama-sama berdoa. Silahkan sahabat tuliskan hajat, cita-cita dan doa sahabat di kolom komentar untuk kita aminkan bersama-sama. Karena bisa kita bayangkan 40 orang saja yang mengaminkan doa kita, maka insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Dan untuk yang baru bergabung, silahkan untuk klik tombol like, tombol jempolnya, kemudian subscribe juga, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar ketika channel ini update video terbaru, sahabat semua langsung dapat notifikasinya. Terima kasih. Semoga Allah balas kebaikan Anda. Sahabat cahaya surga yang dirahmati Allah, izinkan saya menceritakan sebuah kisah nyata yang sangat menginspirasi untuk kita semua. Kisah ini datang dari seorang saudara kita di Jawa Timur. Sebut saja namanya Pak Hasan, seorang pedagang kecil di pasar tradisional. Awalnya hidup Pak Hasan penuh dengan kesulitan. Usahanya merugi, dagangan tidak laku, dan hutangnya menumpuk hingga ratusan juta. Hampir setiap malam beliau tidak bisa tidur karena memikirkan bagaimana melunasi semua kewajibannya. Bahkan untuk sekadar membiayai sekolah anak-anaknya, beliau harus berhutang ke tetangga. Dalam keadaan terhimpit itu, beliau bertemu dengan seorang guru ngaji di kampungnya yang menasihati, "Pak Hasan, jangan berhenti berusaha, tapi tambahkan juga ikhtiar batin. Amalkan surah Al-Ikhlas dengan cara khusus, 7 malam berturut-turut, sesuai kaifiyah yang diajarkan. Setelah itu berdoalah kepada Allah dengan menyebutkan hajatmu." Awalnya Pak Hasan ragu. Bagaimana mungkin hanya dengan membaca surat pendek bisa mendatangkan pertolongan? Namun karena tidak ada jalan lain, ia mencoba. Malam pertama, ia bangun dengan tubuh lelah. Malam kedua, ia tetap melanjutkan meski hampir menyerah. Namun ia terus beristiqamah hingga malam ke-7. Sahabatku, subhanallah, keajaiban Allah itu nyata. Pada hari ke-10 setelah amalan itu, seorang teman lama yang sudah lama tidak bertemu datang menjenguk. Ternyata teman ini seorang pengusaha sukses. Ketika melihat kondisi Pak Hasan, ia tergerak hatinya untuk membantu. Ia melunasi sebagian besar hutang Pak Hasan, bahkan menitipkan modal baru untuk usaha dagangnya. Tidak berhenti di situ, usaha Pak Hasan yang tadinya sepi, tiba-tiba menjadi ramai pembeli. Dalam waktu kurang dari setahun, hutangnya lunas, rumahnya direnovasi, anak-anaknya bisa sekolah tanpa kekurangan. Bahkan ia mampu membeli mobil sederhana untuk berdagang. Ketika ditanya apa rahasianya, Pak Hasan hanya menjawab dengan mata berkaca-kaca. "Semua ini bukan karena saya hebat, bukan karena doa saya mustajab. Ini semua karena Allah menepati janjinya. Allah memberi jalan keluar bagi hamba yang bertakwa dan yang bersungguh-sungguh berdoa." Amalan surah Al-Ikhlas ini hanyalah wasilah, pintu untuk mengetuk rahmat Allah. Kisah ini menjadi bukti bahwa siapapun bisa mendapat pertolongan Allah, asalkan yakin, sabar, dan istiqomah dalam beramal. Sahabat cahaya surga yang dirahmati Allah, amalan ini sederhana tapi syaratnya harus istiqomah. Berikut tata caranya yang diajarkan oleh para kiai dan guru kita. Yang pertama, waktu pelaksanaan. Dilakukan pada tengah malam atau sepertiga malam terakhir, sekitar pukul 12 hingga menjelang subuh. Harus dilakukan selama 7 malam, berturut-turut tanpa putus. Jika terputus 1 malam saja, maka harus mengulang dari awal. Kedua, persiapan. Ambil wudhu terlebih dahulu agar dalam keadaan suci. Kenakan pakaian bersih, sebaiknya berwarna putih atau pakaian khusus sholat.
Gunakan minyak wangi non-alkohol sebagai adab sebelum beribadah. Carilah tempat yang tenang, jauh dari gangguan orang lain. Ketiga, sholat sunnah. Laksanakan sholat tahajud 2 rakaat dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Setelah itu kerjakan sholat hajat 2 rakaat dengan niat memohon agar hajat dikabulkan. Pada rakaat pertama bacalah Al-Fatihah ditambah surah Al-Kafirun. Untuk rakaat kedua baca Al-Fatihah ditambah surah Al-Ikhlas. Keempat, bacaan. Setelah sholat, duduk bersila menghadap kiblat, lalu bacalah dengan tertib surah Al-Fatihah 3 kali, surah Al-Ikhlas 3 kali, ayat kursi 3 kali, dan surah Al-Qadr 3 kali. Kelima, zikir khusus. Bacalah zikir Hasbunallahu wa ni'mal wakil sebanyak 450 kali, yang mana artinya, cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan dialah sebaik-baik pelindung. Keenam, doa khusus. Setelah selesai, angkat kedua tangan Anda dan berdoalah dengan penuh keyakinan. Sebutkan dengan jelas hajat Anda apa, termasuk jumlah nominal rezeki yang kamu harapkan. Gunakan bahasa Arab atau bahasa sendiri. Yang penting hati khusyuk dan penuh keikhlasan. Keutamaan amalan ini. Yang pertama, membuka pintu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kedua, melunasi hutang dengan cara yang Allah mudahkan. Ketiga, memudahkan urusan dan mengangkat kesulitan hidup. Keempat, menguatkan hati dalam tawakal kepada Allah. Sahabat cahaya surga yang dirahmati Allah, dari awal sampai akhir kita telah membahas betapa agungnya surah Al-Ikhlas. Surat pendek yang sering kita baca ini ternyata menyimpan kekuatan luar biasa. Jika diamalkan dengan kaifiyah yang benar, istiqomah selama 7 malam, ditambah doa yang sungguh-sungguh, insya Allah, Allah akan mendatangkan pertolongan dan rezeki yang tidak pernah kita sangka-sangka. Namun jangan pernah lupa, keberhasilan bukan semata-mata karena bacaan atau wiridnya. Semua hanya wasilah, yang mengabulkan tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka janganlah kita bergantung pada amalannya, tapi gantungkan hati sepenuhnya kepada Allah. Amalan ini hanyalah ikhtiar batiniah kita, sedangkan ikhtiar lahiriah tetap harus kita lakukan. Teruslah bekerja, berusaha, berniaga, belajar, dan jangan berhenti berdoa. Dengan begitu, insya Allah, rezeki yang datang bukan hanya membawa kelimpahan, tapi juga keberkahan. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan sama berdoa kepada Allah. Allahumma ya Khaniyu, ya Mugniyu, ya Razak, ya Fatah. Bukakanlah pintu rezekimu yang luas untuk kami. Lapangkanlah hati kami. Mudahkanlah segala urusan kami, dan kabulkanlah semua hajat kami dengan penuh keberkahan. Jadikanlah kami hamba-Mu yang selalu bersyukur, sabar, dan istiqomah di jalan-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.